wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Kurnia. Saya dari kelas 12-2 dan di sini saya akan menjelaskan tentang isi perjanjian Romroyen. Nah, yang pertama, kenapa sih namanya tuh Romroyen? Jadi nama Romroyen ini tuh diambil dari kedua tokoh asal Indonesia sama Belanda yang mengikuti pertemuan Romroyen ini. Dan nama Rom itu diambil dari tokoh Indonesia yang bernama Bapak Muhammad Rom dan tokoh Royen itu diambil dari satu tokoh Belanda yang bernama Dr. Herman van Royen. Nah, dan perjanjian Romroyen ini tuh berlangsung pada tanggal 17 April 1949 dan kemudian disahkan pada 7 Mei 1949. Jadi sebenarnya kenapa sih ada perjanjian Romroyen ini? Jadi sebenarnya pertemuan Romroyen ini tuh ada karena untuk menyelesaikan masalah tentang kemerdekaan Indonesia sebelum adanya tuh KMB atau Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 22 Juni. Jadi isi perjanjian Romroyen itu yang pertama ada kedaulatan Indonesia akan diserahkan seutuhnya kepada Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia dan Belanda akan mendirikan sebuah persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak. Yang ketiga tuh, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia. Jadi kita udah nggak dipegang sama Belanda lagi setelah ada perjanjian Romroyen ini. Ya. Dan sebenarnya tuh ada dampak positif dan negatifnya juga dari perjanjian Romroyen ini. Dampak positifnya tuh yang pertama, Presiden Soekarno sama Wakil Presiden pada kala itu serta para pejabat kan lagi ditawan. Kemudian dengan adanya perjanjian ini, mereka semua tuh dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Dan yang kedua, Republik Indonesia mendapatkan kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda pada Perang Dunia Kedua. Jadi Belanda nyerahin semua wilayah-wilayah yang ada di Indonesia pada Indonesia. Jadi dia udah benar-benar lepas tangan dari Indonesia gitu. Dan yang ketiga, Republik Indonesia juga dapat pengakuan dari internasional kalau kita tuh udah sebagai negara merdeka yang udah nggak dijajah lagi. Dan dampak negatifnya di sini tuh yang pertama, Republik Indonesia harus mengakui NIT sebagai negara merdeka. Apa sih NIT itu? NIT itu negara Indonesia Timur. Jadi kita tuh harus mengakui negara Indonesia Timur tuh lepas dari kita. Jadi yang sebelumnya negara Indonesia Timur tuh masih bagian dari negara Republik Indonesia, dia tuh lepas. Jadi kita harus mengakui dia tuh udah sebagai negara sendiri, negara merdeka. Dan yang kedua, Republik Indonesia juga harus menghadapi tekanan dari Belanda untuk menyerahkan sebagian hak-haknya sebagai negara merdeka dalam Federasi Indonesia dan Belanda. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.